Sebelum kita mulai mungkin mendekat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'd, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Apa kabar semuanya, sehat? Ada yang lagi batuk? Tak ada insyaallah. Yang pilek? Tidak ada. Yang sakit pinggang? Ada mungkin sedikit ya. Capek duduk, capek kerja mungkin ya. Alhamdulillah ala kulli hal kita berkumpul dalam keadaan yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita usahakan pada malam hari ini, melangkahkan kaki pada malam hari ini ke masjid, setiap tapak kaki yang kita langkahkan tersebut meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menggugurkan dosa-dosa yang barangkali kita lakukan semenjak kita lahir hingga saat ini, semenjak bangun tidur hingga nanti akan menutup mata kelak. Baik, alhamdulillah malam ini hujan, tapi hujan adalah satu bentuk rahmat ya. Rahmat atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan bermanfaat, jadikan berkahilah hujan. Sayyiban nafi'an. Guyurlah dengan keberkahan, dengan rahmatmu, sekian banyak manfaat daripada hujan tersebut. Maka dari itu sebetulnya hujan satu hal yang itu dinanti-nanti di beberapa tempat. Kalau kita di negara tropis mungkin hujan tuh jadi bosan gitu ya. Dulu cerita sedikit di Yaman itu, hujan itu kalau sudah hujan semua dipanggilkan. Ya, ketika sudah hujan semua dipanggilkan. Ya Indonesia, matar, ya Indonesia. Wahai orang Indonesia, lagi turun hujan. Kami turun hujan udah biasa aja, diranjang aja kami. Jadi mereka jam 9, jam 10, jam 12 malam itu manggil, dibangunkan semua orang kalau lagi hujan. Karena hujan turunnya 2 kali setahun, 3 kali setahun gitu. Jadi turun tuh memang lama gitu. Jadi semua dibangunkan dia. Ya Indonesia, matahari Indonesia. Ta'al gitu kan. Nah, kata mereka kan, yuk bangun kata mereka. Nah, itu satu bentuk yang mereka tunggu-tunggu. Mereka tuh membangunkan kita untuk naik ke atas lantai 3 atau keluar dari kamar, kemudian mandi hujan. Bahkan sebagian para ulama, kalau kita dapati ya, Sa'ad bin Abi Waqqas atau tabi'in, namanya kami lupa, ulama tersebut pakaian yang sudah rapi, sudah disetrika, dikeluarkan semuanya, dikenakan hujan. Karena hujan itu menurunkan satu manfaat dan berkah. Walaupun kadang-kadang orang tua kita, jangan mandi hujan, sakit nanti gitu kan. Benar nggak kira-kira dari segi kesehatan? Mungkin iya, tapi ternyata pernah kami dapati, ketika dia mandi hujan, asal dia kemudian mandi dengan air biasa, itu menjadikan netral lagi suhu tubuh. Sehingga dia, kenapa demam, dia sebetulnya ingin menjadikan metabolisme tubuh itu lebih seimbang gitu ya. Mungkin gitu ya. Nah, yang tahu Mas Hari ini. Saya tak begitu tahu gitu ya. Atau Pak Aristo nih, biologi. Baik, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita lanjutkan tentang Al-Quran. Gitu. Kemarin kita sudah membahas tentang dalil-dalil tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat yang menyinggung tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti manual book pada benda-benda yang lainnya. Motor ada buku pedomannya, petunjuknya? Ada. Mobil ada? Ada. Kipas angin ada?
Ada. Sampai satu hal yang mungkin kecil, panci, panci kecil di dalam kotak dijual, ada enggak kira-kira aturan memakainya? Ada kan? Sampai sekecil itu ada. Apalagi seorang manusia yang kompleks, yang dia membuat segala sesuatu. Yang dia menciptakan adanya keteraturan, dia menciptakan adanya ketenangan, yang menciptakan adanya keamanan, menciptakan adanya kedisiplinan. Bagaimana di Jepang itu luar biasa disiplinnya, sampah dan yang lain sebagainya tidak berceceran. Walaupun gempa terjadi, mereka masih mentaati lampu-lampu merah. Apalagi orang yang seperti itu. Dia sudah ada namanya manual book. Dari siapa? Dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dari dalil-dalil akliyah. Masuk ke dalam dalil akliyah, yaitu di dalam Al-Qur'an itu terdapat ulumul katsirah, ulumul mukhtalifah wal katsirah. Ilmu-ilmu yang berbeda-beda, bermacam-macam, beraneka ragam, dan itu banyak. Apapun ada di dalam Al-Qur'an. Walaupun kemudian tidak ada dalil terperinci, namun kemudian Allah jelaskan secara mujmal, secara umum. Gitu. Setiap orang yang menjadi profesi apapun, dia menyatakan Al-Quran itu adalah buku petunjuknya. Contoh, dalam ilmu akidah. Dalam kitab Al-Minhah Al-Ilahiyah fi Tahdhib Syarhi Thahawiyah. Satu syarah. Nah, di dalam kitab itu disebutkan, Al-Quran itu isinya cuma tentang tauhid saja. Ya enggak kira-kira? Cuma tentang tauhid saja. Benar nggak kalau bahasanya seperti itu? Al-Quran tuh tak ada isi lain kecuali tauhid aja. Izin kami berdiri ya. Nah, dalam kitab ini disebutkan diangkat rupanya. Saya pikir tadi tak ada orang kok tiba-tiba bergeser deh. Terkejut saya. Al-Minhah yang baru aja. Al-Minhah Al-Ilahiyah fi Tahdhib Syarhi Thahawiyah. Nah, ini syarah dari kitab akidah namanya Thahawi. Apa yang dikatakan oleh seorang penulis dari kitab Al-Minhah Al-Ilahiyah? Jadi ini adalah bentuk tahdzib, ringkasan, susunan dari syarah Thahawiyah. Disyarah oleh Sultanul Ulama, yaitu Al-Is bin Abdussalam, yang dulu pernah dia memerintahkan Daulah Mamaluk di zaman itu di Mesir untuk mereka membebaskan budak, karena mereka adalah bekas dulu budak kemudian menjadi orang-orang yang memerintahkan. Namanya Abdullah Al-Akhir Al-Hunaimi, penulis kitab ini. Dikatakan katanya Al-Quran kulluh anit tauhid. Semuanya hanya isinya tentang tauhid, kata dia. Padahal di situ kan banyak kan? Masuk nggak kira-kira? Semuanya tentang tauhid. Kenapa kira-kira disebut semuanya tentang tauhid? Nah, ini salah satunya itu ya. Tentang tauhid. Jadi tentang tauhid, misalnya di situ fa'ilut tauhid, yang dia mengaplikasikan tauhid. Ini pertama, isinya tentang orang yang mengaplikasikan tauhid itu. Nabi Muhammad, seluruh nabi, orang-orang soleh, Luqman yang dikisahkan sebagai orang yang soleh, ya kan? Kemudian siapa lagi? Maryam, Zakaria, Yusha bin Nun, dan semuanya itu kisahnya cuma tentang itu. Kemudian ada cerita tentang azab. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu minan nadimin, ketika mereka dihembuskan angin yang sangat kencang, ketika mereka digetarkan. Kaum Ad, kaum Samud itu semuanya bercerita tentang tarikut tauhid, yang meninggalkan tauhid. Bercerita tentang tarikut tauhid. Dan kemudian ada juga di situ orang-orang yang
dia melakukan amal ibadah, tuntunan amal ibadah tentang adab, tentang amaliyah ibadah, tentang fikih. Isinya tentang apa? Tentang apa itu kira-kira? Tentang orang-orang yang hak-hak tauhid, yaitu hukukut tauhid, hak-hak tauhid atau tanggung jawab orang yang melakukan tauhid ini. Jadi ada hukuk, hak-hak tauhid di dalam Al-Quran tersebut. Dan kemudian bercerita tentang apa lagi? Tentang surga. Apa itu kira-kira surga itu? Yaitu thawab, al-ajru, jaza'u fa'ilut tauhid, jaza. Sebagai jaza. Jaza. Jazakumullah, jaza. Semoga Allah membalas balasan orang yang melakukan atau mengaplikasikan, mengimplementasikan, orang yang mengejawantahkan tauhid, jazaa'ut tauhid. Dan kemudian sebaliknya adanya neraka bercerita semua tentang seluk-beluk tentang neraka. Apa kira-kira itu? Tentang iqab. Iqab tarikut tauhid, tentang iqab. Tentang adanya hukuman-hukuman. Jadi tak ada di luar daripada ini. Semuanya tentang ini saja. Selak buluknya semua tentang ini. Tentang tauhid yang berisikan. Tapi ketika dia berbicara tentang ilmu yang lainnya, kedokteran, ilmu yang lainnya, orang kedokteran pun mengatakan sumber kedokteran awalnya itu ada di dalam Al-Quran. Allah mengajarkan tentang kesehatan di situ. Jadi semua fununul ilmu, semua materi, materi keilmuan, di situ orang-orangnya, pengampunya pasti mengatakan Al-Quran adalah yang menjadi panduan utama dalam ilmu tersebut. Dalam segi kesehatan sosial, kita kenal namanya Ibnul Khaldun. Sama bagaimana tentang adab-adab bersosial bermasyarakat. Perlu dibayangkan ya, di situ Allah menjelaskan rinci sekali. Contoh, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur. An-Nur 27 sama 28. Perinci sekali bagaimana adab itu bersosial, menjaga hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, menjaga antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu rinci disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur. Ini bercerita tentang siyasah, ulum tentang kebijakan-kebijakan atau tentang adabiyah, tentang adab. Diceritakan. Allah berfirman dalam An-Nur yang ke-27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Jangan masuk rumah selain rumah kalian. Hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin, wa tusallimu, dan memberikan salam. Rinci enggak tuh? Ada enggak kira-kira yang sampai serinci itu? Gitu. Jadi ada beberapa perkara yang Allah itu bentuk kesayangan Allah kepada seorang manusia itu dikasih rinci sekali. Gitu. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin. Minta izin itu bentuknya seperti apa? Kira-kira memberi salam, ya kan? Memberi salam dan mengetuk pintu. Assalamualaikum. Nanti diperincikan lagi oleh para ulama dalam hadis dan dalam adab-adab yang mulia, yang itu diambil dari 3 kurun awal, generasi terbaik dari umat manusia. Wa tusallimu ala ahadikum, sampai kalian minta izin memberikan salam kepada mereka. Dzalika khairul lakum, dan itu bentuk satu kebaikan bagi kalian. La'allakum tadzakkarun, kalau kalian memikirkan. Nah, kalau dia orang yang sudah terbiasa, Ustaz, sudah biasa bolak-balik masuk, walaupun tetap memberi salam. Apalagi nanti thalathu auratil lakum, ada 3 aurat, 3 waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya setelah ini mungkin sekitar 30 berapa. Quran surah An-Nur juga. Thalathu aurat min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh. Itu waktu aurat. Anak tak boleh lewat, pembantu tak boleh masuk ke rumah sembarangan, tak boleh masuk ke ruangan yang khusus bagi pasangan suami istri. Min ba'di minadh-dhahirah. Nah, kemudian setelah salat zuhur itu juga waktu aurat, orang-orang banyak istirahat, anak-anak tak boleh masuk di waktu-waktu seperti itu.
Nah, kemudian min ba'di salatil isya, ketika selesai salat isya, waktu itu pun waktu keluarga gitu. Quality time bersama keluarga di situ waktunya. Ini diajarkan bagaimana di dalam keluarga. Rinci tuh Allah sebutkan. Nah, kemudian yang 28-nya menarik juga nih. Fa illam tajidu fiha ahadan, kalau tidak mendapati siapapun dalam rumah tersebut, fala tadkhuluha, jangan masuk. Wa in qila lakum murji'u farji'u, kalau disuruh pulang balik dulu ya. Raspi gitu. Masuk misalnya, ketok rumah Bang Haribudin, Pak Arisa, Raspi balik dulu ya. Wa in qila lakum murji'u farji'u, kalau dibilang suruh balik, balik kalian. Huwa azka lakum, dan itu lebih mensucikan kalian. Padahal kalau disuruh balik sakit hati, sakit hati gitu. Kira-kira. Ah, kita lagi butuh gitu ya. Kecuali kalau sudah janjian tiba-tiba suruh pulang. Itu orang yang menjanjikan yang kita menjadi tamu baginya itu yang perlu mendapat pelajaran kalau gitu. Kalau sudah janjian. Tapi kalau belum dikatakan pulang, pulang kita. Nah, disuruh pulang. Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Jauh pula tuh walaupun jauh. Walaupun jauh. Oh, dari Pekanbaran, Bang siapa namanya, Bang? Nah, datang gitu kan. Ketuk. Dan Allah kemudian menjadikan Al-Quran pedoman dalam hal ini. Rasulullah kemudian mempraktekkan hal tersebut. Bagaimana dipraktekkan oleh para ulama, kemudian dalam hadis-hadis, jangan mengintip rumah orang lain. Diizinkan bagi kalian mentusuk mata orang yang dia melihat-lihat lewat jendela, digini-gini kan dia. Atau dia intip, dia ada lubang sikit gitu kan. Nah, itu orang yang di dalam rumah berhak untuk mentusuk gitu, sampai seperti itu. Walaupun tak begitu juga, tak pula kita tusuk pula, gitu kan. Nah, di situ. Dan ada cara-caranya ternyata. Ini adab yang sangat mulia. Kami diajarkan adab ini panjang sekali waktu itu. Pertama tentang salam. Wa idza hayyitum fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Kalau dikasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, farudduha bi ahsana minha aw rudduha, maka balas dengan yang lebih baik. Kalau dijawab waalaikumsalam, kita masih berdosa. Kenapa? Belum lengkap. Dia memberikan salam assalamualaikum warahmatullah. Jawabnya harus semisal dengan itu. Minimal bi ahsana minha aw rudduha, bi ahsana minha aw rudduha, dengan yang lebih baik, ada wabarakatuhnya atau yang semisal sampai warahmatullah. Begitu pula. Dan kemudian al-kitaba fi manzilatil lisan. Bahwasanya tulisan itu sama manzilahnya dengan kalam. Ketika jawab WA sama. Tidak boleh ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Tidak boleh. Itu masih kurang. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan. Kemudian bagaimana etika mengetuk pintu rumah. Ketika ngetuk pintu rumah itu cukup pelan, tidak terlalu keras. Kalau ada bel ditekan tidak terlalu lama. Bel itu kan memang untuk manggilkan orang, Ustaz. Iya, tapi tak pula dimain-mainkan. Tet, tet, tet gitu kan. Panjang gitu kan. Memang iya, itu untuk memanggilkan orang. Bisa jadi dia lagi pakai celana pendek ya kan. Atau mungkin perempuan tidak berjilbab, siap-siap. Dan adab yang lebih baik lagi, ketika di sini pintu, kita menyamping, tidak menghadap ke arah pintu. Karena biasanya perempuan atau laki-laki, mungkin dia lagi celana pendek atau perempuan tidak berjilbab, atau ada sesuatu yang tidak disenangi untuk dilihat di rumah, ketika dibuka kita depan pintu gini, langsung nampak gitu kan, apa-apa. Maka menyamping dulu. Sampai orang tersebut mengatakan, waalaikumsalam, silakan, ada apa? Baru kita membalikkan badan. Di situ adab bertamu, adab memasuki rumah orang. Rinci Allah sebutkan tuh. Di situ juga disebutkan tuh. Ada ulumul harbiyah, ilmu tentang siasat perang, ilmu tentang peperangan, salat dalam peperangan gimana kira-kira. Allah ceritakan juga tuh dalam Quran surah An-Nisa 106 apa 102 itu ya. An-Nisa. Quran surah An-Nisa tentang peperangan. An-Nisa 102, ingat saya. 102. Wa idza kunta fihim, kalau kalian dalam keadaan berperang, musuh di depan, musuh di belakang, di mana-mana musuh, tetap lakukan sholat. Satu orang menjadi imam, kemudian beberapa kelompok dibagi menjadi dua. Atau dibagi menjadi
dua kloter, atau kemudian sekaligus tapi dengan thariqah salat yang bergantian gitu ya. Nah, di situ diajarkan wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Kalau kalian salat, imam berdiri, kemudian ada makmum mengambil senjata. Salat bersama imam, rukuk bersama imam, sujud bersama imam, sampai kemudian makmum tersebut dia sujud, selesai sujud yang kedua, maka imam tetap bersujud dan imam kemudian berdiri, makmum juga berdiri, semuanya bubar yang di belakang imam. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada manusia ya. Fa idza sajadu, kalau kalian sujud, selesai rombongan yang pertama sujud, wal ta'ti ta'ifatum minhum ma'ak, datang kemudian ta'ifatun ukhra. Nah, kelompok yang lainnya yang tadi berjaga langsung masuk di belakang imam, mendapati 1 rakaat imam. Imam selesai 2 rakaat ketika sholat zuhur atau asar terjadi peperangan, maka imam mendapati salam, makmum begitu juga. Itu yang kelompok yang kedua. Rinci Allah sebutkan. Yang menarik itu Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-Maidah ayat yang ketiga juga Allah rincikan tuh. Itu tentang ilmu, tentang makan-memakan, tentang hewan yang boleh dimakan, tentang seluk-beluk bagaimana kematian hewan itu. Itu rinci juga itu. Itu mungkin tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang lainnya. Al-Maidah. Al-Maidah. Yang ketiga. Di sini nanti ayat yang selanjutnya itu yang terkenal kan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya kan? Nah, itu yang terkenal. Padahal di situ ada ayat yang menarik di atasnya. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai-bangkai wad-dam dan darah masfuh, bukan darah yang menempel ketika dia sudah dibersihkan masih menempel. Di situ kan masih ada limfah dan yang lain sebagainya, bentuk-bentuknya seperti itu tidak masalah. Tapi darah yang masfuh yang dialirkan seharusnya dialirkan itu dimakan, nah itu tidak diperbolehkan. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apapun yang dipersembahkan selain kepada Allah. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Nah, lihat wal mauqudatu disebutkan oleh Allah, wal munkhaniqatu, hewan yang tercekik. Coba bayangkan, Allah rincikan tuh, tak boleh kalian makan yang seperti ini. Kalau ada yang seperti ini jangan dimakan. Hurrimat 'alaikum, diharamkan gitu bagi kalian. Langsung Allah katakan seperti itu. Apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut tentang hewan yang dia mati ya, hewan yang mati yang menjadi bangkai itu, wal al munkhaniqah, yang dia mati tercekik. Ada tidak kira-kira mati tercekik? Terjepit gitu mati, atau tertangkap hewan, mati dia. Dan hewan tersebut bukan hewan yang dilatih seperti anjing. Nanti ada hukum buruan, zakah namanya. Nah, kemudian wal mauqudah, yang dipukul. Tapuk, masuk dalam karung, mati. Jerit-jerit gitu kan. Biasanya ada orang-orang yang makan, mohon maaf, ada anjing ya, dimasukkan ke dalam karung. Matinya cuman masuk dalam karung, pukul ya, hantam sana sini, mati dia gitu. Nah, yang seperti itu walaupun bukan anjing tapi kambing gitu kan. Kambing masukkan karung sama, haram juga. Wal mutaraddiyah, yang dia jatuh dari tempat tinggi. Kambing itu jauh, dari jauh, yang climber, ada kambing climber ya. Ada kambing yang pemanjat tebing itu di daerah mana tuh, di Eropa atau di Amerika. Seperti itu juga kambing itu. Jatuh, boleh nggak dimakan kira-kira? Mati dia, tidak boleh juga dimakan. Sampai serinci itu. Yang dicekek, yang kemudian dia matinya dipukul, yang dari jatuh dari atas, wan natihah. An-natihah itu apa ya? Kami lupa. Wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum, dan yang diterkam hewan buas, mati dia. Kecuali anjing yang dia memang dilatih, diajak berburu, ditangkapnya rusa dengan syarat dia dalam keadaan yang sudah kenyang dan tidak dimakannya daging rusa tersebut. Kalau dimakan kita yang zalim terhadap anjing tersebut. Tapi seandainya ditangkap rusa tersebut, datang dia sudah agak-agak teler, apa kemudian mati, itu boleh dimakan.
Ketika melepas anjing tersebut dengan bismillah menjadi satu buruan. Itu beda lagi. Illa ma dzakaitum. Wa ma dzubiha 'alan nusub, dan apapun yang disembelih kepada selain Allah. Berhala-berhala, untuk kuburan, untuk pohon. Nah, dulu biasanya orang-orang tua kita cerita ya, dulu sering tuh ada sesajen ditaruh di kuburan. Ada ayam, ada apa, buah-buahan oleh para ulama silakan diambil. Boleh dimakan. Tapi kalau ada ayam yang daging-dagingnya jangan dimakan. Kenapa? Karena di situ diperuntukkan bukan selain Allah, gitu kan. Mereka saja sudah meniatkan untuk itu, gitu. Untuk kuburan, untuk yang lainnya, sesajen dan yang wa ma tastaqsimu bil azlam, dan apapun yang diundi menjadi perundian nasib, yaitu untuk perjudian, ditembak saja. Ada ayam lewat gitu kan, dilewat-lewatkan ayam, ditembak, siapa yang bisa kena dapat dia duit gitu kan. Nah, yang seperti itu pun termasuk. Nah, Allah sebut rinci itu. Tentang wudhu juga demikian. Kalau kalian sholat, basuh tangan kalian. Tak cukup sampai tangan, tapi sampai ilal ka'bain, sampai siku ya wahai hambaku. Coba, ada ndak Allah Tuhan yang seperti itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Rinci disebutkan. Semua segala macam daripada ilmu tentang adab, tentang sosial masyarakat gitu. Ya, kemudian kalau kami membuat satu kitab tentang Nabi Muhammad, tentang Hipolexus Burhan Kamil itu, Pancagatra itu semuanya masuk tuh. Karena Nabi Muhammad SAW adalah cerminan dari Al-Quran. Cerminan dari Al-Quran. Dan banyak ilmu-ilmu yang lainnya lagi. Tentang siasah, tentang berteman, gitu ya. Kenapa ada ayat-ayat kita harus berbuat, misalnya dalam Al-Quran Allah juga berfirman ya, At-Taubah 73, 73 atau 74. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jahidil kuffar, perangilah orang-orang kufar. Dan kemudian wal munafiqina waghdud alaihim, dan berbuatlah yang keras terhadap orang-orang tersebut. Orang-orang munafik, banyak enggak kira-kira di Indonesia orang-orang munafik sekarang? Oh, tak banyak lagi gitu ya. Tak banyak lagi. Sudah mungkin memang menyebar di mana-mana. Waghdud alaihim, harus keras terhadap mereka gitu. Keras dalam hal ideologi, bukan sosial. Ada dia kesusahan, dibantu, tak makan mereka, minum mereka, dibantu. Gitu. Apalagi kemudian ada sakit, gimana, dibantu, tapi tidak dengan apapun yang mereka buat. Saya begitu heran ya melihat di internet tuh banyak sekarang channel-channel itu yang sampai diadukan juga oleh Ustaz Adi Hidayat ya ke ini Bareskrim, channel-channel yang dia membawa nama istana, padahal istana sendiri sudah dikonfirmasi tidak ada gitu kan. Nah itu orang-orang itu juga tuh gitu, dari rombongan-rombongan itu juga, luar biasa itu. Saya membaca komentarnya aja saya mendidih rasanya. Tapi kalau saya ikut berkomentar, saya lebih bodoh dari orang-orang itu nampaknya gitu. Kalau saya ikut berkomentar. Kecuali dalam beberapa channel yang itu kalau ada orang-orang seperti itu. Tapi mereka pun biasanya tak mau juga komentar ke channel-channel yang mayoritas orang-orang yang baik hatinya. Itu kelompoknya aja tuh. Bentuk ini caci maki itu. Nyebut Ustaz Abdul Somad tuh si Somad. Wah, si Somad Adi Hidayat ini. Jadi sengaja dihilangkan, simbol-simbol Islam sengaja dihilangkan. Habib Rizik itu sengaja dihilangkan Habibnya. Rizik Syihab, kenapa? Dijauhkan dengan simbol-simbol Islam. Padahal Habib Rizik itu, nama Habib itu yang mendekatkan dia kepada umat Islam. Habib yaitu yang dicintai, kekasih gitu kan. Karena dia adalah cucu daripada salah satu keturunan. Allahu Akbar. Nah, inilah tentang daripada Al-Quran yang beraneka ragam di dalam. Apapun ada, menarik. Makanya perlu kiranya membaca Al-Quran. Di SMP yang baru dibangun, itu sudah ada program untuk anak-anak membaca terjemah. Jadi membaca Quran itu penting, tapi membaca terjemah itu juga penting. Begitu pula ada daurah-daurah diadakan biasanya di Jawa ataupun di Sumatera, untuk orang yang tidak berbatasan umur, bapak-bapak pun pernah ikut juga. Caranya menghafal gimana? Selama 3 bulan hafal Quran. Misalnya. 3 bulan hafal Quran, 6 bulan hafal Quran. Gimana? Mereka harus mensetorkan bacaan gitu dalam 3 hari kepada temannya. Ayatnya
dan kemudian mereka mensetorkan bacaan terjemahan. Jadi terjemahan tuh dari ayat 1 sampai 6 ribuan ayat itu disetorkan tuh ayat-ayatnya. Nah, dari situ tercermin di otaknya. Nah, baru sedikit terekam. Di screening sebentar, mungkin 5% yang lengkap ya kan, daripada 30 juz itu. Tapi itu penting membaca itu. Dan ternyata menarik. Dulu kami sendiri pernah membuat ya sama teman-teman itu, kita program menghatamkan terjemahan. Menghatamkan terjemahan. Nah, itu program terserah, yang penting dibuat programnya. Kapan selesai tak tahu. Pokoknya baca saja ayatnya itu. Jadi artinya itu dari Al-Fatihah gitu, baca pelan-pelan. Dan yang paling enak tuh ketika membaca jam 3:30 atau jam 3 malam tuh dibaca gitu. Yang dilakukan orang Yahudi yang juara 1 dan juara 2 ketika Habibie di Aachen itu kan, di RWTH, di Universitas RWTH itu tentang teknologi. Di situ kan salah satu rahasia kenapa Habibie, Allah yarham, dia tidak menjadi juara 1, sudah berusaha maksimal nih. Bahkan ilmu sastra Jerman saja pintar Habibie itu. Untuk masalah bahasa tak ada masalah. Tapi kenapa dia kok enggak juga gitu. Ditanyakan. Enggak mau dikasih tahu rahasianya. Akhirnya suatu ketika datanglah Habibie ke rumah orang Yahudi tersebut. Nah, diceritakan ya, dalam ceramah-ceramah banyak yang menceritakan tentang ini. Diceritakan ternyata orang Yahudi tersebut dia bangun malam jam 2 atau jam setengah 3 sampai terbit fajar matahari. Yang dilakukannya membaca Al-Quran. Sehingga dia membuat frekuensi di otaknya itu dalam keadaan apa tuh yang bagus? Alfa, apa gitu ya. Pokoknya dalam keadaan yang sangat baik. Sehingga ketika dia mengikuti pelajaran, dia tidak dalam keadaan yang ngantuk. Tapi ketika dia mengikuti pelajaran, setelah membaca Al-Quran, ketenangan datang, kesehatan datang. Kami baru dapat kiriman juga dari teman di Gontor, Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi membuat satu ini. Kenapa Al-Quran itu menjadi sehat? Syifa'ul linnas. Kenapa dia menjadi penyembuh? Karena Al-Quran itu menjadikan ketika dibaca menjadi orang tenang. Dan ketenangan itu menjadikan sumber energi yang luar biasa. Menghilangkan segala macam penyakit. Dari dokter-dokter kan, pikiran ini bu, gitu. Pikiran ini pak, gitu. Ibu saya bolak-balik ke rumah sakit, dokter cuma ngasih tahu pikiran ini bu, gitu. Tensi naik pikiran ini bu. Asam urat ini pikiran juga, entah kemana ininya, tapi itulah pikiran. Nah, ketenangan itu ada di dalam Al-Quran juga. Nah, buatlah hal-hal yang bisa menjadikan kita mungkin lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari wasilah daripada Al-Quran ini. Nah, yang seterusnya nih bisa dibaca tentang dalil akliyah di dalam kitab. Nah, inilah sedikit ya tentang Al-Quran. Banyak lagi yang di sini disebutkan ilmu kauniyah, ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu pensyariatan dan ilmu hukum-hukum, hukum pidana, hukum perdata, orang yang wasariqatu wasariqah, orang yang kemudian mencuri laki-laki perempuan dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, az-zani waz-zaniyatu, para pezina bagaimana, orang yang meminum khamr bagaimana, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rinci enggak? Kalau seandainya Al-Quran sudah menjelaskan rinci tentang hukum-hukum fikih jinayah, kita tinggalkan itu. Kira-kira yang zalim Allah sang pencipta atau kita sebagai manusia? Kita sebagai manusia kira-kira. Nah, inilah seharusnya kita mungkin banyak hal ya dalam ilmu perpolitikan, undang-undang yang belum. Ya, kita akhiri. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Allahumma shalli ala Muhammad.